kalau bisa ini eh semuanya 80, kisaran 80, ya kisaran 80. Kenapa sayang? Janganlah ganggu ayah dulu. Ini pas sini yang dekat. Mana buktinya? Sini sini sini. Bentar ya. Sini 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 buktinya. Janganlah begitu. Dekat Malaysia jadinya. Nah, kita dulu ya. Dah, kecilin dulu. Dulu. Ayo, ada katanya nih. Ya, yang oleh ya. Oke. Itu kalau bisa ngecasnya itu 80% semua. Kalau saya lihat sih belang-belang ya. Bukan Iya, soalnya 80% pas ya, tapi kisaran iya. 80, ada mungkin 81 atau 80. Itu masih oke lah gitu. Kemarin itu kan ini Pak, kita uji cobanya kan dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah itu kan, ini juga pengen saran juga dari Bapak, kan kita kan ujinya itu di siang hari itu Pak, ada yang dari jam 1 sampai sekitaran jam 6, jam 4-an. Hmm. Nah itu kan kalau dari pengamatan saya, dari data, itu kan makin lama, kan dia kan berkurang kan, emang karena dia semakin sore. Nah itu ketegangannya ikut. Heeh. Nah itu kan tegangannya semakin menurun dia, tegangan apinya itu kan akan Katanya. semakin iya. Ya, makin sore makin menurun ya. Terus Nah menurut Bapak, apakah emang sebaiknya saya ngambil data lagi nih, tapi untuk di jam 10 sampai jam 15 itu, karena kan jam 10 sampai jam ini 15 siang aja, kamu batasi waktunya. iya, Nggak apa itu. atau emang bakal begini aja Pak. Intinya kan sebenarnya kamu mau amatin selama 2 jam siang hari atau selama 3 jam siang hari ya. Kita ngebuktiin bahwa dengan cara pengecasan kita, manajemen pengecasan kita, baterai itu lebih cepat ngecasnya ketimbang cas bareng-bareng. Iya. Bener ya? Jadi Iya, kamu iya. mengambil matahari puncak. Nggak apa-apa, Iya. karena kan mau kepala banding kepala kan semuanya, Bud. Betul Iya. kayak gitu. Nah, jadi kamu mau ngecas 2 jam gitu kan? Iya, di data saya Semuanya ngambil 3 jam. 80%. Anggaplah semuanya Iya. 80%. Dengan cara biasa, selama pengecasan 2 jam itu 80% semuanya, kisaran 80%, maaf, kisaran 80%. Oh, ternyata 2 jam itu cuma naiknya 85% jadinya. Cuma naik 5%, misal ya. Oke. Nah, dengan metode kita ternyata semuanya itu 82%, yang satu bisa 90%. Karena tujuan kita ngebooster, bukan ngebooster. Tujuan kita supaya yang aki yang salah satunya aki yang satunya cepat ngisi gitu kan tujuannya. Iya, iya. Iya. Nah, itu eh, makanya itu saya kemungkinan hari Sabtu besok sama hari Minggu itu ingin ngambil data lagi untuk program 2 sama program 3. Kan Bapak bilang kan 80% ya Pak ya. Bentar dulu. Saya lupa nih, kalau kamu itu kan bobotnya kalau yang udah casnya, kalau kondisi akinya itu udah lebih tinggi daripada yang lain, dia didahulukan untuk supaya full kan? Iya, Ya, bobotnya. bener ya. Jadi Ya. kondisinya gini, kalau gitu jangan 80, mepet banget kalau 80 ke 90. Kondisinya semuanya mulai 70, terus satunya kamu sisain, satunya itu 80. Bentar ya saya. Satunya 80%. Jadi 30 ya, 3 acu. Dicatat ya, 3 acu itu kisaran 70, satu acu kamu sisain 80. Dicas secara paralel berapa lama itu dia? Yang satu Oke. acu itu sampai dia 2 jam misalnya. Ternyata cuma naik
80%, yang lainnya naik berapa persen gitu. Nah, dengan metode kamu yang manajemen pengecasan dengan kondisi baterai yang sama 70 70 70 dan satunya 80, ternyata yang 80 ini cepat naiknya ke 90 gitu aja kok. 80 itu bobot yang didapatkan ya Pak. Gimana 80 itu bobot yang didapatkan 80-nya. 80 itu kondisi baterai kan. Kondisi baterai. Kapasitas. 80%. Indikator acu itu apa tuh maksudnya? Kondisi Indikator fullnya itu kan? maksudnya iya dia SOC-nya, jadi kan tegangannya itu juga ke persentasenya itu supaya saya gampang buat ngebobotinnya. Nah itu indikator acu ketika ngecas, dia ketika ngecas itu benar-benar apa itu fluktuatif banget. Bukan dia ngikutin solar cell-nya itu. Tadinya tuh saya pengen ngebandingin pengecasannya itu dari dia ngecas kan dia kan tegangannya kayak pikirnya itu bakal naik secara bertahap gitu atau jadi kelihatan. Ternyata dia kayak random gitu loh, bisa dilihat tuh 98, 86, 91, 88, 86 itu kan kayak juga berdasarkan mataharinya gitu. Karena kan menjelang sore ternyata malah fluktuatif gitu. Makanya tadi saya rencananya itu rencananya pas ntar buat apa namanya buat dibandingin program mana nih yang paling cepat, saya tuh mikirnya Oke. nanti Kalau aku gitu yang udah dicas kan sayang, jangan ganggu ayah. Iya. Oh, siap. Ibunya belum pulang. Sakit, jangan dicakar ayah. Sakit. Ya, duduk gitu, duduk. Oke, kalau gitu gini aja deh. Bisa nggak dari tabel kamu ini menunjukkan dengan cara perbandingan kamu akinya ini cepat ngecas. Tujuannya kan itu kan? iya. Tapi saya ngeliat itu dia itu justru malah berkurang kan karena semakin ini Pak apa namanya mataharinya berbenam itu. Makanya tadi saya tuh mikirnya nanti udah tegangan udah dicas nih dikurangi sama tegangan awalnya sebelum dicas terus ntar dirata-ratain gitu untuk apa namanya. Saya ngambil di sini 2 baterai karena 2 baterai yang lainnya itu agak cepet habis gitu loh Pak. Takutnya tuh apa ya nggak apa namanya apa ya bahasanya nggak teliti, bukan teliti sih, nggak bagus gitu buat ngambil datanya. Makanya saya tuh ngambilnya 2 aki yang baru sama aki yang emang masih saya lihat oke lah, kayak bisa dibandingin. Karena takutnya kalau misalkan aki yang udah cepet habis itu dimasukin takutnya malah nggak ini. Bentar, yang kamu coba ini 4 aki ini sehat semua kan? Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Itu Ada satu Iya. aki yang rusak gitu. iya ada yang rusak. Ada 2. Kan ada 2 rusak. Ada 2 yang agak rusak kalau 3 sama kalau dua lainnya kan 2 yang lainnya itu masih lumayan bagus, yang satu lagi yang masih baru. 1 sama 3 kurang bagus. Itu bagian gua Ada bilang. 2 yang rusak. Iya, yang rusak nih parameternya dia cepat habis gitu. Iya. Gua mau Baru ngomong. dihabisin 10 menit udah habis itu. Sifatnya kalau yang dia biasa cepat habis, cepat pulang ngisi. Nah itu bisa dilihat gitu Itu gua. bener-bener apa ya? Bener-bener fluktuatif gitu loh Pak. Iya, memang kelihatan. Tadinya saya tuh mikirnya oke lah kalau misalkan tabel Nggak ada baterai lagi? Kenapa? Nggak ada baterai lagi, satu aja. Satu. Ada baterai lagi nggak sih? Jadi Pak, pengujian pengujian itu kita ada 4 akumulator, yang akumulator 1 1 sama 3 itu yang udah kurang bagus, terus akumulator 2 sama 4 itu yang bagus. Nah bagian buat pengujian baterai sehat atau nggak sehat itu ada di sub saya Pak. Kalau untuk Enggak, kalau baterai yang ada betul itu- satu lagi Pak, tapi itu beda merek Pak. Beda merek. Tapi rating tegangan sama arusnya sama nggak? Itu belum dicoba Pak. Sisa yang kemarin Pak, yang Nggak, dari iya, maksudnya PNG. speknya sama nggak? Caranya.
Kayak berapa AH itu sama nggak sama yang lainnya? Ingat nggak berapa AH? Kalau nggak salah sama Pak, sekitar 10 sampai 12. Gimana? Kurang lebih sama Pak. Kalau nggak salah, saya ingat saya 10 deh Pak. 10, yang lain juga 10 kan? Yang lain 12 Pak. 12. Oh, beda ntar. Jangan. Karena kalau penyakitnya yang cepat habis biasanya cepat juga ngisinya. Iya. Makanya tadi saya kan mau ngambil datanya itu aki yang kedua sama keempat kan masih lumayan. Aki kedua kan masih lumayan oke. Aki keempat kan baru. Jadi nanti tegangan setelah pengecasan dikurangi tegangan awalnya sebelum pengecasan. Terus di Oh, rata-rata gini aja deh, nggak apa-apa pakai aki yang 10 AH itu, tapi pastikan itu masih baik deh. Oke. Gitu aja. Untuk Wisnu nggak usah pakai 4 baterai, pakai 3 baterai aja nggak apa-apa. Kan ngebuktiin metode kamu bisa berhasil loh. Oke. Ya, jangan pakai aki rusak karena tujuan kamu untuk ngamatin dia ini bisa cepat ngecas. Hmm. Jadi 3 baterai aja cukup. Dua baterainya mungkin 70, satu baterainya kamu bikin 80 gitu kan. Nah, lihat baterai 80 ini cepat ngecas nggak dibandingkan di paralel semua gitu. Bentar, Pak. Baterai 80 itu Maksudnya iniannya apa namanya? pembobotan. Kondisi dia itu penuh. Apa namanya? OC-nya. 80% ini adalah kondisi, maksud saya 80% ini adalah kondisi sisa muatan di dalam akinya masih 80% gitu. Kapasitasnya berarti kapasitas. Kapasitasnya gitu ya Pak. Ya, kapasitasnya masih 80%. Nah, emang indikator acu kamu ini itu menunjukkan apa? Kondisi kapasitasnya kan? Iya. Jadi saya itu di programnya kan apa namanya? Dipresentasikan tegangannya itu ke dalam bentuk persen. Oke. Nah, karena kita fokusnya adalah supaya ngebuktiin satu baterai ini cepat ngecas ketimbang ketiga-tiganya paralel. Nah, itu aja kok sebenarnya kuncinya. Kamu mau ngamatin cuman 1 jam asalkan udah kelihatan, ya nggak masalah. Bisa 1 jam, selama 1 jam paralel semua nih, dari 70, 71, 72, 1 jam dari 72 nih. Nah, dengan metode perbandingan kamu, yang lainnya naiknya lambat 70, 70, yang satunya udah sampai 75, itu udah berhasil. Iya. Tapi gini Pak, ini kan ini Pak, ketika dia dicolokkan ngecas tuh tegangannya naik. Kadang tegangannya itu bisa kayak gitu Pak, bisa langsung 98. Nah itu langsung switch ke Iya, PM konstan. langsung ini Gimana? Bentar. Gimana? pas ini apa namanya pas ngecasan. Jadi kita kan pengen lihat bobotnya itu ya Pak ya. Jadi ketika dia emang nggak, saya itu di programnya kalau misalkan emang udah 90%, yang 90% itu dikeluarin dari pembobotan, dikasih tegangan konstan. Nah, pas dicas itu kadang suka tegangannya kan naik tuh sampai 13, terus itu kebaca 90% tuh di situ. Takutnya di situ malah bukannya dikasih TWM yang field finding, malah dikasih TWM konstan. Itu yang saya yang takutnya itu ngubah inian. Jadi seharusnya programnya sekuensial Wisnu. Jadi kan ketika dia itu udah kalau yang aku tangkap ya, kalian itu ngecek kondisi aki dia itu udah berapa persen gitu. Harus 2 kali pengecekan, saat dicas dan saat tidak dicas. Paham dulu deh. Karena kondisi saat dicas penuhnya 14%. 14%. Penuhnya 14 volt. 14 volt baru penuh. Kalau saat tidak dicas, penuhnya itu 12,6. Paham nggak? Iya paham. Ya. Nah,
ketika kamu letakin baterai, dia ngecek kondisi kondisi kapasitas akinya harus 2 kali. Pertama diletakin, diceknya dulu, dihitungnya berapa persen gitu. Bisa dapat 70% kapasitas si akinya. Mulailah dicas. Tapi ketika mulai dicas, jangan membaginya sama 12,6, tapi harus dibagi dengan 14. Paham nggak? 14,2 itu tanpa floating use-nya itu. Apa? 14,2 floating use-nya itu. Pecah-pecah suaranya apa? Wah itu? 14,2 kan Pak floating use akinya itu. 14,2 floating use akinya itu. Ya itu kan kalau misalkan akinya dicas tadi dipakai untuk aki 1 saya programnya di situ, untuk aki sisanya 13,8. Ya tergantung itunya sih, tergantung floating use in. Boleh saya tunjukin program saya nggak Pak biar ini. Ayo udah sok. Tapi nggak akan coba deh lihat kelihatan nggak di sini ya? Coba deh lihat program kamu. 3, 2, 1. Ini program, coba deh program 2 dulu. ya. Kenapa yuk? 1 boleh, 2 boleh. Soalnya kan floating use-nya di situ. Sudah. Putih rumah. Ya udah. Oh ya udah, oke, yuk. Ada kan program. Ada. Jadi cara saya mengubah tegangannya itu tegangan api dikurangi tegangan bawah, terus dibagi sama tegangan yang dipakai itu cyclis atau floating use-nya dikurangin tegangan aki bawah kan. Bentar. Oh tuh kan jatuh kan, injak ayah. Bentar Wisnu. Iya Pak, ini saya juga lagi program. Ini programnya anjir. Bentar. Ini. Ntar gue nanya gimana ya lu ya? Tanya apa itu ya? Floating use sama cyclis. Ada kan coba di sini. Atas ya bawah. Nah tuh. Ini Belum nanti sabar. halo Bapak. Belum ada lagi ngurusin anaknya. Oh. Tanya aja yang mau lu tanya. Gimana Pak? Ya saya kayak gini gitu. Saya pakai discharging juga Pak. Jadi pengetesan pompa tanpa alat tambahan, jadi pure langsung aki colok ke pompa gitu. Dia kelihatan dia cepat habisnya. Tadi lu bilang program 1. Floating use, cycle use. Kalau cycle use itu pengecasan sambil Dipakai. digunakan. Gitu kan? Iya. Kalau floating use itu dicas doang, tapi nggak digunakan. Benar ya? Iya. Nah. Oke. Floating use acu sama cycle use acu ini kan merujuk kalau misalkan saya tegangannya 14,7 14,7 14,2 14,2 Pak di apa dari tadi 14,7 mas saya. Kalau misalkan aki itu sedang digunakan sambil dia itu dicas gitu kan. Nah, pengecasannya ini dengan tegangan 14,2.
Lalu ketika ada tegangan 14,2 di paralel langsung ke akinya, yang sebenarnya akinya itu anggaplah 80%, pasti tegangan jadinya itu bukan 14,2 tapi mungkin 13,8. Nah, ketika dia 13,8, makin lama makin naik dia sampai dia itu setimbang 14,2. Kan nggak sampai situ dulu Wisnu? Mohon maaf Pak, bisa diulang dulu Pak. Oke, saya ulang lagi. Ya. Kalau yang pakai saya bilang cycle use, jadi cycle use itu kan akinya dicas sambil digunakan. Iya. Oke, anggaplah aki ini dalam keadaan tidak full. Jadi mungkin Oke. tegangannya 12, bukan 12,6, mungkin anggaplah 12 volt. Tapi karena dia dicas sambil digunakan, datanglah tegangan 14,2. Di paralel langsung dengan aki yang 12 volt. Paralel dua sumber, yang satu tegangannya 12, yang satu tegangannya 14,2, maka tegangan totalnya jadi berapa? Nggak 14,2 lagi kan? Iya. Pasti ngedrop. Pasti ngedrop. Sekali lagi pasti ngedrop. Anggaplah 14,2. Harus pokoknya sampai dia setimbang lah gitu jatuhnya. Seimbang kiri sama kanannya. Jadi dia harus menganggap itu seimbang gitu. Ya. Lalu anggap dia 13,6 gitu. Dari 13,6 pasti makin lama dia makin naik mencapai kondisi 14,2. Nah, ketika dia udah mencapai 14,2 itu bisa dikatakan full. Full dalam keadaan ngecas. Diputus sama kamu. Diputus. Jadi udah saya nggak perlu dicas lagi deh. Ntar over gitu kan. Kamu putus. Ketika kamu putus, konsekuensinya adalah tegangannya itu pasti bukan 14,2, tapi makin lama makin ngedrop, dia itu menjadi 12,6. Tapi apakah perlu kamu cas lagi 12,6? Enggak, karena 12,6 itu full. Iya. Jadi kondisi baterai ini ketika dia tidak kamu cas, fullnya itu 12,6. Ketika kamu cas sambil kamu gunakan, fullnya itu 14,2. Iya. Nah, kalau kamu cuman ambil kondisi baterainya tanpa memikirkan dua kondisi tersebut, pasti ngaco persentasenya. Jadi misalkan ini ada baterai baru nih, tegangannya 12,6, tapi kamu bagi dengan 14,2, nggak akan dapat tuh 100%. Boleh di ini lagi Pak, programnya diturunin lagi Pak. Program persen. Ini mau saya bentuk program pengubahan ininya. Ah ya, besarin. Atas. atas Pak. Kecilan ya? Kekecilan ya. Di bawah tuh ada persennya. Persen PWM. Bukan persen baterai. Bentar. Nih. Iya. Sebentar Pak. Lu mau ada suaranya? Tes. Ada kok di gue. Tes. Ada. Apa gua yang nggak ada? Ada suaranya semua ada. Gua yang nggak ada. Iya, malah gue yang nggak ada. Wah anjir, keluar gua. Freeze. Gua keluar. Sebentar ya Pak. Iya Pak. Offline. 2A. Shoot. HP gua net kayaknya.
Oh, foto gua habis anjir. Habis foto gua. Coba pakai hotspotnya. Apa? 4. Kemarin yang Alki 3 yang 8 itu berapa menit pan? Lama nggak dia? Pakai 3 Yang ke 8 masih bagus, yang masih semi bagus lah. Yang masih semi bagus itu 20 menit kalau nggak salah. 20 menit. Dibatasin nggak Nak? Dibatasin nggak wifi-nya? Enggak. Bel mau hotspot Bel? Hah? Tuh, habis kan. sama gue juga. Sumpah. Sebentar gua masih nge-freeze. Enggak kak, udah kok. Oh, bentar. Ada lagi. Apa? Katanya disuruh Oke. ini di apa nih kopas. Di kopas. Abinanya aja, Pak. Iya, audionya. Kirim. Suruh kirim. Iya. Oke. Kirim. Kayaknya ada deh di grup, bentar. Coba kirim dong, gua nggak ada ini. Ini belum ada. Jadi codingan di apa? Codingan biasa di WA aja, Pak, bukan filenya. Kacamata gua tadi mana ya? Lihat nggak? Nggak lihat. Oke. Jadi gini Pak ya. Gua nggak ada kuota. Update paling gua aja kan, nggak punya lain kok katanya. Nggak ada internet. Nih, gue pakai video. Coba lihat. Neva 1 detik untuk menentukan. Coba kan. Bentar. Kemarin sih aku bangun deh. 1 sampai 8. Udah nyambung. Oh, bukan. bukan gua. Bisa. Di mana pan? Punya lu? Belum ya sama. Gua ini. Gua disconnect. Masuk kali. Nggak bisa nih. Udah Nuk. Pala ya. Share screen lagi nggak nih? Jadi nggak? Salah. Iya, sesnya sekalian itu udah ngirim ke Faisal juga. Semua ya Allah. Oh, di lu aja yang kirim pan. Kenapa? Udah kirim belum? Mau saya beringus. Ntar saya ambil ya. Ini tampil nggak? Coba lihat. Sini. Nah, ya.
gua tampilin. Udah di tadi bisa skip. Jadi tapi tetap bisa skin. Jadi nggak share screen Iya jadi ini? Iya jadi tetap. Udah tuh. Aduh. Duduk. Dah. Nggak ada. Kecilin dulu. Dulu ketampil nggak? enggak Enggak. 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 Ini satu lagi. Ini tampil lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Dah. Dah. Udah. Iya, udah. Iya udah. Ya. Oke. Batas atas, batas bawah Saika sama Yus. Oke. Nah ya dari sini udah kelihatan kamu. Kalau nggak dicas, iya sayang. Nah, kondisi dia tidak dicas itu seharusnya 12,6-nya ada, tapi nggak ada kamu. Tapi tunggu dulu, saya lihat ke bawahnya. Itu yang paralel. Kayaknya Itu yang ada paralel. sini dah, si bapaknya. Ya yang paralel ya. Stop aja. Masalahnya itu ketika Masalahnya itu ketika dia pengecasan langsung naik dia langsung naik, kadang bisa sampai di untuk aksi apa yang guys kalian dipakai yang Proteus bisa naik 13 koma, tegangannya misal padahal tegangannya misalkan 12 12 lah, bajunya gitu. Gimana? karena takutnya acunya Kan gitu. ada satu Jadi, acu yang bagus, kan ada satu acu yang ada satu acu yang bagus, ada satu acu yang ya lumayan, ada dua acu yang saya bilang dari itu pokoknya Pak. Nah takutnya itu pas dicas kan itu kan awalnya kan kayak ada yang 11, ada yang 12 koma, Nah, terus? 12 kan langsung pas naik tuh dicas jadi kan langsung naik tuh jadi 13. Nah itu deteksi sensornya itu jadinya ntar dari 90% itu Pak. Takutnya kalau kayak gitu dia bukannya dapat PWM terus finding malah PWM konstannya Ah. itu. Terus dia turun lagi ketika starting dia 13 itu turun lagi gitu. Iya. Kan langsung 13 langsung Berarti full dia turun gitu, lagi. kelihatannya. Cara paling mudah. itu kan data yang saya ambil Itu kan data yang saya ambil data sensornya sensornya itu. deteksi tegangan sekian Sensornya deteksi tegangan sekian, dia ngubah ke indikatornya. Harus pakai induktor jadinya ya. Iya. Harus pakai induktor. Tadi bapaknya bilang kayak gitu. Nah, induktor. Tuh. Jadi kasus kamu ketika tegangannya 12, terus kan sebenarnya 12 itu kondisinya itu cuma 80%. iya Ya, Heeh. Terus tiba-tiba dicas dia aja. nah terus langsung 13 naik dia ngikutin tegangan solar cell. Jadi tegangannya Soalnya itu naik menjadi hampir sama dengan tegangan solar cell gitu. Iya. Nah, itu sensor tegangannya kan baca 13, jadi di indikatornya itu 90% ditambah. Nah, 90% itu kadang Naiknya sangat-sangat sebentar sesaat atau gimana? dia kalau berdasarkan Serius? Konstan. konstan Pak. Konstan Pak. Jadi pas dicas langsung naik ke 13-an. Jadi 13. Nah, tapi dia ngikutin solar cell-nya gitu loh Pak. Oh, Jadi bentar. makanya di Itu aki yang rusak.
Yang mana? Yang mana? Yang Yang langsung lagi- naik itu atau semua aki kayak gitu? Semua aki begitu. Semua aki Semua begitu. seperti itu, Pak. Dia ngikutin tegangan Dia ngikutin tegangan Jadi solar. saya Solar ulangi makanya kasus masuk. kamu itu karena nggak pernah lihat barangnya sayanya. Kondisinya di mana sih? Saya nggak ke kamu pula. Aduh. Kondisinya adalah ketika baterai ini 12 volt. Terus ketika kamu cas dengan 14,2 ya, Apanya itu? Apanya tuh? Iya. kamu ngecas tegangannya, tegangan startingnya itu dimulai tegangan berapa? Kan beda-beda. Tapi waktu itu saya merhatinya tuh 12 gitu. Ada yang 11. Ada yang 11. Sekarang saya tanya, PWM startingnya dimulai dari berapa? Saya mulai PWM startingnya 128. 128, Iya, Ya, 20%. 50%. Berarti 50%. Kenapa 12 nggak kali. mulai dari nol? Oh, dimulai dari nol. Karena saya pikir ini apa namanya? Mau dikasih 128, mau kasih 255, dia tuh tetap bakal ngikutin ininya. Apa hills findingnya. Jadi ngasih jeda waktu supaya tegangan di akinya itu stabil dulu. Gitu idenya sih, daripada nambah alat lagi. Jadi kan dia pasti naiknya pelan-pelan ya, meskipun paralel ya. Iya. Meskipun dengan cara paralel, pasti naiknya PWM-nya 0, 2 gitu kan? Iya. Iya, Bergantung dia bergantung dari dari- Sehingga akinya pun juga naiknya pelan-pelan dulu juga. Oke. Oke, nangkap. Nggak langsung meledak dia itu 13,8 gitu. Iya, Nggak langsung Iya, gitu. iya, iya. Kamu kan khawatir dia itu kayak overshootnya ada tuh dia stabil lagi gitu kan maksud kamu? Iya, Iya, yang saya khawatir itu padahal 12% saya 40% tuh. Tapi ketika dicas langsung naik 13. Itu kan baca bisa langsung 90%. Tadi PWM konstan. Jadi kamu akalinnya ya mungkin nggak sampai 0 lah, coba dulu inisialnya itu 50 dulu. Oke. 50 bit. Ya 50 bit ya. Atau 20. Masih ada nggak dia overshoot separah itu gitu. Jadi kan kalau saya tangkap sih kayak gini. Ini saya tangkap ya karena dari omongan doang. Tar. Pen. 128. Paralel tuh saya dikasih PWM-nya 128. Nah ya. Aduh. Iya, 128. Iya, 128 Untuk PWM paralel. untuk PWM paralel. Nah, jadi saya bayangkan itu akinya kan 12 di sini. Iya. Nah, tiba di titik ini T tersebut ini 12. Terus kamu bilang tiba di titik sini dia dicas. Yap. Langsung dia naik. Tapi dia turun sedikit lagi gitu. Gitu ya? Enggak, dia tuh naik bener-bener konstan gitu loh Pak. Diem, jadi kan dari 12 langsung 13 diem aja gitu. Dia turun berdasarkan solar cell-nya. Kalau misalkan solar cell-nya tegangannya turun tuh Oh, itu mah wajar. Jadi kalau maksud kamu ini kan ini pengecasan kita. Anggaplah casan kita itu ngasihnya adalah 14 volt. Biar gampang dah saya ngomong. Nih, tar dulu. Nah, tar dulu. Pakai warna merah. Nah, 14 volt. Ini acu. Ini tegangan. Cas. Kisaran, Bro. Nah, ini tegangannya di sini. Ketika dia 12 sama 14, maka dia itu 1 kalau kurang 1 13. Ini ya. Tapi Iya. makin lama makin naik kan. makin lama aja ngikutin solar cell-nya kan, karena solar cell-nya kita ngambil dari siang sampai sore, solar cell-nya kan turun tuh tegangannya.
tapi kemana agak hujan dia jadi ngikutin solar cell-nya gitu. Nah yang saya khawatirkan itu kan dia jadi karena ikutin tegangan solar cell persentasenya kan juga ikut berkurang. Nah, takutannya itu bukan pakai PWM Hills Finding tapi malah PWM konstan terus selama dia solar cell-nya naik bisa tinggi misalkan belum sore. Itu yang saya khawatirkan tuh jadi rancu pembacaan datanya takutnya dari saya. Kan Tadi Paisan bilang normal kalau misalkan tegangannya mengikuti inian solar cell. Ya kalau bayangan saya misalkan dia itu 14 volt, akinya 12 volt, dia itu masih 13. Tapi kalau kamu 13 di aki, pasti 13 juga di solar cell-nya. Biasanya gitu. Karena dia kayak model paralel. Tapi ketika kamu matiin yang si aki nggak ngecas ini, tiba-tiba 13 ini pasti berubah jadi 20. Iya. Biasanya gitu. Bener nggak? Iya, 20 bener. Iya, 20 bener, Pak. Kemarin bener ya. Kemarin kalau iya 14. Jadi dari 20 ini kamu konversi jadi 14, kan itu pakai PWM konversinya. Tapi 14 ini saya paralelkan sama 12. Iya. Maka pasti tegangan 14 ini udah bukan 14 lagi, tapi ngedrop karena dia paralel. Iya, tegangan solar cell-nya keluarannya. Tapi karena sumbernya dari solar cell, pasti dia ikut turun juga. Nah, yang saya khawatirkan itu karena dia ngikutin solar cell, misalkan solar cell itu tegangannya lebih tinggi Pak tiang misalkan. Nah itu dia bisa sampai 13. Dia kan bapak itu bisa sampai 13 koma sekian lah. Nah itu ketika dia udah mulai menjelang sore, dia karena dia 13 terus membaca indikatornya 90% misalkan dia malah mendapatkan PWM konstan bukan PWM Hills Finding karena indikator 90%-nya itu karena 13. Tapi ntar malah pas turun pas udah menjelang sore dia malah dapat PWM Hills Finding bukan inian. Itu yang saya ini ketika dia itu sore hari, tegangan mataharinya kan turun juga gitu maksud kamu kan? Iya, akinya ikut turun juga. Nah, akinya juga ikut turun juga. Iya. Nah, indikatornya kan juga ikut berubah tuh Pak. Indikator ininya persen kapasitas acunya. Nah di situ juga ikut berubah. Iya. Di situ dia malah dapat PWM Hills Finding-nya itu. Padahal kan gini, aku ngerti maksud kamu. Iya itu Pak. Matahari kalau dah. Ya. Di datanya itu 18 itu kok aja itu makin lama makin turun, tapi indikatornya juga ikutan turun. Jadi bukan di awal-awal dapat Hills Finding, malah di akhir-akhir Hills Finding. Itu di awal-awal malah dapat tegangan konstan, PWM konstan. Di awal-awal dia itu konstan, tapi mataharinya turun. Serial kan? Serial monitor. Iya. Oh, ini sayang. Ini 20, ini 12. Ya ini di paralel. Sebenarnya dia nyedot di sini, ampere pasti jor-joran. Hambatan dalamnya anggaplah 1 ohm. Jadi kan ada 20 ampernya di sini. Nah, ini cuma bisa ngasih cuman 3 ampere gitu, nggak bisa 20. Pasti ngedrop dia. Bagaimanapun juga dia harus ngedrop. Ngedropnya gimana? Sampai dia kemampuannya 3 ampere. Jadi di 20 ini pasti ngedrop 3 ampere. Jadi sekitar ngedrop jadinya kondisi setimbang. Ditambah lagi dengan kondisi setimbang. 20 kurang 12 maaf. 8 ampere kan? 8 ampere. Bukan 20. 20 kurang 12 kan 8. 8 bagi 1 ohm, misalnya hambatan dalamnya 1 ohm, 8 ampere. Dia cuma bisa kasih 3A.
3 ampere. Tandanya dia itu turun ngedrop sebesar 85 ya. 15. Ya 15 kan. Ini ngedrop ya. Ini penghitungan kasarnya dulu. Pasti ngedrop 15 kurang 12. 3. Ya, ini 15. Ini 3 ampere. Ini ada resistor tambatan dalamnya. 3 ampere kali 3 tambah 12. Ya udah, jadi ini 15 gitu. Ya. Nah, ketika dia kondisinya ini kedetek, kamu kan sensornya di sini, bukan di elemennya langsung. Sensor tegangan kamu. Kok kamu itu adalah 12. MOSFET ya. MOSFET kamu letaknya di sini kan? Iya. Iya. MOSFET. Sensor teganganmu setelah MOSFET kan letaknya bukan sebelum MOSFET kan? Bukan. 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 Jadi setelah MOSFET. Dia ngedetek sesuai dengan output di sini berapa, PWM-nya berapa. Tapi tetap mengkompensasi sumber tegangan di sini. Kalau misalkan dia itu tegangannya itu udah mulai sampai 15 gitu kan. Jangan kalau 90% itu 14 ya. Enggak lah 14 ya, 14. 14 bagi 14 bagi. Kalau tegangannya itu udah mulai 14, tiba-tiba dia udah nggak bisa ngasih 3 ampere lagi. Dia cuma bisa ngasih 1 ampere. Maka dikompensasi lagi, berubahlah ya dari 14 ini. Kalau kompensasi dulu, ini misal 2, ini udah 14 dia, udah mulai 14 nih ya. Terus dia cuma bisa 1 ampere. 14 20 kurang 14 6 ya, 6. Oh, jangan anggap naik dulu deh. Masih anggap 12 dulu. Tapi dia cuma bisa 1 ampere. 20 kurang 12 kan 8. 8 bagi 1 8 bagi 1 ohm. Tandanya cuma bisa 8 ampere. Tapi dia cuma bisa 1 ampere. Maka ini harus ngasih 1 ampere bukan 3 ampere lagi. Terus ngedropnya nggak 15 lagi dia ini, pasti lebih bawah lagi ngedropnya. 13 25 14 ya. 14 ya 14 kurang 12. Oh 13 ya, maaf 13 kurang 12 1 bagi 1 ampere. Nah di 13, maka kondisi yang kamu ngecek pasti 13, nggak 14 lagi. Nah, jika tadi udah 14 dibagi dengan 14,8, sekarang 13 dibanding dengan 14,8 gitu kan maksud kamu? 14,8 dari mana? Ini 14 ini kok lebih gede. Iya 14,8 ya. Padahal kondisinya masih 12 volt ini. Ini masih sama-sama Iya, dia itu 12 volt. itu. Masih sama-sama kondisinya itu 12 volt untuk akinya. Kalkulator dulu. Kalkulator 14 bagi 14,8 0,94. 13 bagi 14,8 0,87. Ini 87, ini 9 92. Oke, 87 padahal masih sama 12.
Biru. 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 Oke, biru. Iya, biru. Hmm. Aduh. Oh, biarin aja dulu Wisnu untuk kondisi ini. Mungkin untuk penelitian selanjutnya. Kan kamu cuma ngebuktiin ngecasnya lebih handal. Ngeganggu nggak untuk pengecasan? Takutnya tuh ngeganggu pak. takutnya Ngeganggu Takutnya. karena dia dari 90 jadi 80 lagi. Jadi dia takutnya justru dia 90 malah gunain PWM konstan PWM konstan, bukan PWM tapi hills climbing, tapi dia ngedrop malah pakai hill aneh gitu aneh gitu. Kalau secara ini bukannya harusnya dipakai hills climbing di awal-awal Pak, malah pakai PWM oh konstan gitu. kayak ini kayak aja ini makanya itu saya nggak bisa di sini di laporan saya nggak apa bisa di laporan saya nggak bisa bandingin ngebandingin program yang cepatnya yang mana. makanya pas saya pikir Makanya pas saya pikir apalagi kan saya pengujiannya waktu itu baterainya gak di dari start bersama gitu. Makanya besok saya pengen ngambil data lagi kemarin minggu program 2 sama program 4, tapi patokan startnya berdasarkan program yang pertama Nggak konstan. Jadi nanti pasti mataharinya Ya. jadi efeknya ke persenan kondisi baterainya ya. iya ya persenan kondisi baterainya pengaruh sama PWM-nya itu. Pas pertama dicas masih 90%, kan dia ngikutin matahari, makin turun malah 80%. PWM-nya masih climbing, yang di awal-awalnya masih climbing. Benar. Kalau gini Ini gimana? ada datanya mau saya Iya, kasih ke Pak. Kalau gini gimana Wisnu? Dinaikin. Kita mulai ngasih tegangan konstan ketika dia itu udah mencapai 98%. 98%. Heeh. Oke. Kayak gini aja deh, Oke, nggak usah oke. gitu deh, nggak usah gitu. Ketika tegangan akinya itu udah 98%, dia nggak ngecas, gitu aja dulu. Oke. Jadi dia Oh, berarti- udah nggak ditarik dari edaran pengecasan, nggak ada lagi namanya pengecasan untuk menahan dia. Mempertahankan tegangan. Nah, Oke. pasti kan makin lama makin ngedrop, dicas lagi gitu. Oke. Heeh. Berarti program Dan 2 gitu dong. aja dulu nggak apa-apa. Program itu 2 kan dong itu. Masih ada, nanti saran aku tambahkan jadinya. Nggak apa-apa kok, asal ngebuktiin metode kamu ini benar, tapi masih ada kendala di sini, itu masih boleh. Oke, bisa kok. Jadi nggak ada kondisi ketika 98% dia itu dicas dengan tegangan konstan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Pokoknya dia udah 98, dia udah nggak dicas lagi. Oke. Diputus berarti. Oke ya, paham ya? Iya. Itu aja deh kalau gitu. Ya. Nah, yang untuk mendeteksi kerusakan acu gimana? Net. Mendeteksi untuk mendeteksi. Pak, satu lagi Pak, boleh saya nanya lagi Pak? Apa? ini kan Ini kan saya kan dimasukin laporan saya itu kan ada MPPT ini. Saya rencananya MPPT saya hapus karena kan MPPT itu kan iniannya apa namanya? Salah satu cara pengecasan solar cell. Nah, kita kan itu kan cuma metode hill finding, algoritma hill findingnya doang itu aman ya Pak ya. Jadi saya nggak pakai, ya saya baru nangkep soalnya hill finding itu algoritma pemrogramannya bukan ininya. Ya judulnya nggak apa-apa kamu ubah dulu, sesuaikan aja dulu. Iya. Hills climbing itu metode Hill pengecasan. Kenapa? Hills climbing itu kan metode pengecasan kan. Salah satu Iya. metode MPPT. Iya, saya salah ininya. Saya tuh mikirnya karena ini hill climbing makanya MPPT, makanya di Sinjong Pustaka saya masukin MPPT. Tapi saya baru baca lagi baru ngeh kok hill climbing itu algoritmanya yang dipakai bukan cara MPPT-nya yang dipakai.
MPPT itu adalah maksimum power tracking ya. Iya, Iya, yang saya baca, yang saya pahamin, dia mengkonversi tegangan loss jadi arus, sedangkan kita kan enggak. Enggak. Ya udah, sesuaikan aja dulu, masih ada waktu kok. Ya, Oke, kita Atau mau misalkan di hills climbingnya aja. Tapi kalau mau masukin daftar pustaka, jangan deh, terjadi pertanyaan. Fokus aja ke hills climbing, jangan kemana-mana dulu dah. Metode pengecasannya aja kita fokus dulu. saya kalau misalkan ini, hari terus ini saya mau apa? kata Pak Alam gimana? Terakhir penutupannya ke mana? Pak Alam tuh bilangnya Pak Alam hari apa? Hari ini Pak, akhir pekan ini. Berarti hari kerja hari Jumat sekarang Pak. Ya udah, tar dulu deh. oke, Yang Wisnu udah nih, yang untuk pendeteksian apa tuh namanya, kerusakan acu gimana? Health Perusahaan akumulator. aku. Nah, acu. Ini saya Nah, share screen ininya Pak. Ntar saya stop dulu share screen saya. Iya Pak. Banyak banget anjir. Sholat dulu ya. Nah, Pak kan Nah, saya data Pak, kan, yang kemarin saya Wisnu udah ambil kemarin gitu Pak. Wisnu Terus kan udah saya ambil bikin gitu, grafik Pak. Terus buat kan saya bikin grafik nemuin buat acu sehat sama nemuin acu nggak sehat kan Pak. acu sehat Nah, sama acu nggak sehat Saya kan, Pak. Nah, rumusan masalah saya saya itu perumusan masalah saya nentuin, itu nentuin discharging grafik sama charging. discharging sama Sama charging. baru ngebandingin Data hasil data hasil acu acu sehat sehat sama acu Nah, nggak sehat. Nah, buat 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 nah ini buat ini apa? Nanti apa nih? Ini grafik. Ini grafik ini. Ini program Charging. yang pertama. seperti ini. Grafik charging ini. Nanti Nah, buat Kayak kamu gedein buat- apa ya? Jangan setengah layar, aku nggak kelihatan. iya Pak, sebentar Pak. iya Pak, sebentar Pak. Oh ya. Oh ya. Nah, Ini Nah, kan ini kan buat bikin grafik buat bikin grafik discharging itu kan discharging yang itu kan saya baca ya Pak. yang saya baca itu ya Pak, ngebandingin itu ngebandingin tegangan sama waktu, terus PWM PWM, arus panel surya sama indikator acunya. Terus yang grafik tiganya Terus yang grafik tiganya itu PWM sama tegangan panel surya. Nah, jadi saya yang bagian arus panel surya apa namanya panel surya sama indikator saya acunya saya ngebandingin satu-satu acunya Pak gitu. acunya Pak gitu. Buat dapet Buat Ya, Bapak, jadi kan kemarin saya bantuin buat ngambil datanya Pak. Terus eh, pengecekan kerusakan baterainya dicek dari dia cepat habis sama dia cepat ngecasnya Pak. Nah, di aki 1, 2, 3, 4 itu kan yang masih bagus 2 dan 4. Nah, aki 1 sama 3 nya tuh dia kemarin pas di discharge yaitu dikasih pompa 10 menit udah langsung sampai 3 volt Pak. gini. Fokusnya jangan hal ini aja deh. Fokusnya kalian mau mengamatin pada saat discharge atau pada saat ngecas. Jangan kedua-duanya karena berat nantinya. Kalau pakai solar cell. jadi bisa Iya. aja. Ntar dulu, kamu mau yang mana? Karena pakai solar cell variabelnya terlalu banyak, mampu nggak kalian ngolahnya?
Kenapa variabelnya terlalu banyak? Harus dilihat dari sumber solar cell-nya dulu. Harus dilihat dari arusnya. Iya sih, benar-benar. Iya sih, benar-benar. Baru dilihat waktu dan tegangan akinya. Berubah sedikit sumbernya, berubah juga grafiknya. Ada lagi data tambahan. Gitu. Jadi kalau mau ngebandingin kan arus sebaiknya itu kepala sama kepala, kaki sama kaki. Bagaimana Iya, Pak. kalian bisa ngebandingin secara linier, secara statistik sederhana jika sumbernya tidak stabil? Matahari kan nggak stabil. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, solusinya kalian mau ngedetect dia itu tidak oke, bagaimana? Mungkin pada saat discharge saja. Karena kalau pada saat discharge bebannya kan konstan, pompa kan? Konstan, Pak. Nggak berubah. Iya, Iya. konstan. Bebannya konstan. Atau mau di solar cell-nya juga bisa ngedetect dia itu baik atau enggak. Dengan cara jangan dicas dulu, tapi dikasih beban sesaat gitu kan. Dilihat responnya. Iya. Baru dia mungkin sekitar 1 menit dikasih beban 2 ampere 2 ohm, maaf 2 ohm. Maka kan dari 12,6 dikasih 2 ohm kegedean ampernya. Ya anggap ada resistor segitu dulu. Karena yang 6 ampere kan kesedot. Kegedean ya rasanya, ya kegedean sih. Ya pokoknya beban lah 6 ampere. Kalau baterai sehat dia udah ngeluarin 6 ampere itu turunnya cuma 80% dan itu menghabiskan waktu misalkan 1 menit gitu kan. Kita kan ngebatasinnya 1 menit atau 30 detik terserah kalian. Iya, Pak. Ininya susah ntar gitu. Matiin dulu deh. Saya Oh, iya, coba Pak. share screen. Pilih salah satu. Pilih salah satu aja. Pilih salah Ini satu. salah satu aja kondisi discharge-nya aja yang kita amatin. Oke, diskon Nah. aja, Kak. Ini kan akinya 12,6. Sekarang ketika pembebannya itu 10 ohm, kegedean kalau gitu ya, 10 ohm. Ini T ya, ini volt P. Iya. Ini bebannya kita hubungkan sesaat selama 30 detik. Nah, 30 detik itu anggap di sini 30 detik. Ini saya tembak ya 30 detik. Ini nggak semesti harus Iya, 30 detik. Mungkin 1 detik pun kalau udah kelihatan nggak apa-apa. Dan bebannya pun saya tembak juga ini 10 ohm. Mungkin kalian bebannya mau 300 ohm ya silahkan, asal kelihatan aja tujuannya. Ini contoh, sekali lagi contoh 10 sama 30 ini. Ketika ketika kita kasih 10 ohm, dia itu kan pasti nyedot. Ya, jadi 12,6 bagi 10. Jadi 1,2 kan nyedotnya. Kamu lihat dia itu turunnya gimana? Selama 30 detik. Kalau baterai aki turunnya kayak gini selama 30 detik. Tapi kalau baterai ya. Nah, tapi kalau misalkan baterai ini yang baterai sehat. Misalkan baterainya yang nggak sehat, turunnya harusnya nggak linear kayak gini ya. Dibilang Mungkin pasti kayak gini. iya. Lebih curam lagi timpangan ininya, apa namanya? Yang bawah itu yang nggak sehat ya, Pak? Iya, nggak sehat. Ya, lebih gede gapnya. Berarti ini sistemnya resistor di seri, Pak, sama plus minus. Resistor di seri di paralel bukan sama akinya, di paralel aja Akinya. langsung. Iya kan? Asal Oh, iya, Pak. bebannya konstan. Kalau bomba udah ada pompa ya dipompa aja. Kalian mau ngedeteknya di bagian pompa atau di solar cell-nya, kan kembali lagi ke kalian. Di, Bagian pompa. di bagian Di pompa. bagian pompa sih, Pak. Ya yang udah stabil. terserah kalian aja. Nah, pompa saya nggak tahu bebannya berapa, tapi kan kita bisa anggap itu bebannya konstan. Yang penting kita Iya. bisa ngamatin arusnya ini, arus tegangannya ini turunnya berapa gitu selama 30 detik. Itu. 30 Iya, yang sehat dia kayak gini turunnya. Landai. Yang nggak sehat dia 30 detik udah kayak gini. Nah,
Ini kamu cari gradien. Gradien itu kan nilai sekarang dikurang nilai sebelumnya. Oh ini Iya. ini Y2 ya. Ini Y1. Ini X2. Ini X1. Dapatlah minus sekian. Anggaplah ini minusnya. Kalau masih lurus-lurusnya -1. -1. -1. Atau minus berapa kalau dia eksponensial. Kelihatan dia ini minus kayak gitu. Kalau dia itu ekstrim pasti dia bukan -1, -2, -3, -4. Tapi tiba di sini dia nggak -4 lagi, tapi -1, -1. Pahami dulu gradien ya. Cara nilai yang ini kurang yang ini. Kalau mau mencari gradien ini, nilai yang ini kurang yang ini gitu. Nah, keluarlah hasil grafik gradiennya. Hasil grafik gradiennya kalau minus tinggi. Nah, dia dari tinggi ya. Tinggi. Kalau -1. Nah, biasanya kalau ini grafik gradien. Kalau ini ekstrim kan, grafik gradiennya gini. Tuh. Biasanya kayak gitu. Udah, kamu mencari gap di sini berapa? Gap di sini berapa? Cari aja dengan cara RMSE. Masih boleh kok. Tahu RMSE? Di mana Pak? Gimana Pak? Maksudnya Itu maksudnya gimana Pak? Nilai error ini dikurang ini dikodatkan. Jadi nilai ini dikurang ini. Namanya RMSE. Ya, gradien yang ini kurang yang ini, gradien. Pokoknya tiap gradiennya kamu kurangin. Tapi gradiennya kamu batasi aja di kuadran keempat. Ini kan kuadran keempat ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Nah, ini kan gradiennya pasti minus. Kan turun. Ngomongnya kan turun. Iya bang. Ini kan main di kuadran keempat. Nah, ini di kuadran keempat selama ini ambil cuplikan yang full. Cuplikan yang full di sini misalkan. Kebanyakan merah ya. Ambil yang hijau. Cuplikan yang full di sini. Ambil yang ini, ambil yang ini. Cara MSE itu nilai yang error. Nilai error itu target yang apa tuh, pengujian kurang target. Pengujian kurang target. Nah, dibagi dengan diakarkan, dibagi dengan jumlah sampelnya di kotak ini berapa. Misal ada 10 diakarkan. Itulah arti RMSE. Data errornya. Jadi simpangan RMSE-nya makin mengatakan itu jelek gitu. Itu salah satu cara. Cara apa lagi ya? Aduh. Beda. Cara apa lagi ya? Ini ada gradiennya negatif. Tertanya berarti RMSE terus gradien ini tuh dipakai semua Pak atau salah satu aja? salah satu aja. Atau salah satu metode pengujian kesehatan? Secara statistik ini kan aja ada sih. dua. Ini salah satu Ini sama statistik ini. nih. Ini Kelihatan dia kayak cari ini buat cari ini. gini. Ini lebih curam lagi dianya. Beda kan ini RMSE ini kan Tekan mencari gradiennya selama doang. 30 detik. Oh, beda ya. Beda. Oh, kalau detik ini udah konstan, ini kan 30 detik juga. Gap tertinggi aja di sini. Ah ya. Ini aja. Kalau ya grafiknya kayak gini ya, saya nebak aja nih. Ini kan kayak ambil ini kan 0. Ini kan 30. Kayak ini nggak sehat.
cari tengah 30 0, ini 12,6. Pakai rumus Pitagoras dapat titik di sini. Ini titik tengah di sini. Terus coba tarik ke 0. Kena di mana dia? Sini. Makin gede gapnya ini. Kayak yang hijau makin jelek, makin kecil makin bagus. Gitu aja nggak apa-apa, lebih sederhana itu lagi. Nggak usah pakai RMSE berarti. Halo? Berarti nggak usah pakai RMSE itu apa ya? Tetap pakai RMSE juga ini. Tapi cuman satu aja sampai yang ujung-ujungnya cuman error aja ya, nggak pakai RMSE. Iya benar nggak pakai RMSE. Error. Nilai ini pengujian kurang target, minus pasti plus ini ya. Udah Pak, nanti kan jangan lupa dibagi dengan nilai normalnya. Nggak usah dibagi. Kayak kurang T ini berapa? berarti nanti cuman ngebandingin aki sehat sama aki nggak sehat. Berarti itu kan kalau aki sehatnya itu ada 2 sama 4. Nah yang aki nggak sehat itu 1 sama 3. Berarti aki sehat kalau misalkan saya ambil aki sehatnya aki sehat, kalau misalkan saya ambil aki sehatnya yang 4, berarti yang nggak aki sehatnya misalkan saya ambil 1, berarti 4 sama saya 1 saya battle aja gitu. Boleh Pak, jadi biar bisa nentuin apa semua aki Baterai sehat sehat. semua aki saya. Tetap kamu ambil 2 baterai sehat. 2 baterai sehat itu kan ntar kamu ratakan ini grafiknya dirata-ratakan berapa gitu. Dapatlah ini grafik ya. Ini baterai sehat kamu nih. Nah, ini sehat. Nah, baterai sehat kamu ada lagi di sini. Bentar. Nah, ini kan harus misalnya. Ini ada rata-rata grafik sehat dari 2 grafik sehat 1 sehat 2 menjadi sehat min, gitu kan? Ya. Nah, ini sebagai database kamu nih yang hasil min ini. Nah, sekarang tiba-tiba ada yang rusak gini, yang rusak selama 30 detik ya, anggaplah saya ngomongnya 30 detik. Ya. Ya udah, dicari lagi ini dengan patokan 0 di sini kan. Sini 30. Bukan patokan 0, maaf. Patokan 0 bukan. Ini 30. Ini amplitudonya. Amplitudo tegangan akinya 12,6 keadaan full kan. Ya udah kayak seperti ini, merah tuh. Dari tengahnya ini tembak ke tengahnya ini. Ini dia. Harus tengah ke tengah ya. Iya. Tepat dia. Okay. Nah, ini yang namanya ini XY ya. Ya jatuhnya kan XY. Kalau ini XY2 nih, XY2. Ini X1 Y1. Nah, gini aja. X2 kurang kan kita sebenarnya nyari gap ini nih. Gap ini kan bisa kalau pakai vektor kan ada kedua-duanya. X2 Y2 kayak vektor kan. X2 Y2
X1 Y1 dapat hasilnya Z dah, Z aja dah. Ya pokoknya X3 Y3. Kemungkinan kan dapatnya kira-kira di titik sini kan. Ngubah ke persennya, ntar saya ngubah ke persennya. Kalau dia sama-sama sehat pasti 0. Kalau sama-sama sehat dia pasti 0. X2 kali kurang X1 pasti 0. Kalau XY3 ini kan baru koordinat ya jatuhnya, belum dalam bentuk persen. Gimana cara ubah persennya ya? X2 kurang Y2. X2 Y2 kalau 0 kalau 0 ya 0 enggak. X3 Y3 saya dapat titik gapnya adalah 3. Normalnya dianya itu berarti ini misalkan ada satu nih kayak gini gitu ya, targetnya kayak gini. Nanti tinggal di battle ya, kayak misalkan digabungin jadi satu kan enggak ya kan? Enggak, semuanya dicari masing-masing. Oh iya, Iya masing-masing itu salah. kan kan masing-masing Dicari kan? X3. Terus nanti kalau habis itu baru tinggal digabungin jadi satu. Cari Pitagorasnya. Oke, X3 pangkat 2 sama dengan Y3 pangkat 2 dibagi dengan yang target tadi yang mana ya? X1 ini target ya. Dibagi dengan target X1 pangkat 2 tambah Y1. Nah, itu. Kalau 0 kan tandanya 0% kerusakan. Kalau 1% kerusakan, 2%. Nah, ini dia kali 100%. Dah gitu aja. Bisa kok gitu. Ada lagi? Berarti Pak, kan perumusan masalah saya itu kan ada 3 ya, yang charging, discharging, sama hasil datanya. Nah berarti kan kata Bapak saya pilih salah satu aja, charging atau discharging. Kalau saya perumusannya jadi 2, gitu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oh, Kamu cuman oke. ngedeteksi kerusakan dengan kondisi discharge-nya gitu kan. Berarti saya milih salah satu aja ya. Iya, salah satu aja, jangan karena kalau yang dari matahari saya baru ingat ya dia nggak stabil tegangannya. Kalau nggak stabil banyak ntar parameternya kamu pusing sendiri ntar. Memang udah nggak bisa pakai cara linear. Iya benar Pak. Nah, kalau yang satu lagi HMI-nya udah benar. HMI-nya pakai web kan atau pakai handphone jadinya? Iya, Bapak. Jadi kemarin kan ada sempat problem Pak. Kan kemarin kan saya niatnya pakai SQL sama Node-RED nanti. Nah ternyata itu cuma bisa di lokal Pak, jadi nggak bisa diakses secara jarak jauh. Dan kalau mau kayak gitu harus pakai mini PC Raspberry Pi minimal Pak. Nah jadi akhirnya saya ganti ke website yang gratisan Pak. Nah saya ada platform namanya ThinkSpeak. Jadi saya upload di sana, terus saya bikin dashboard sendiri Pak. Dashboardnya kayak gini Pak. Saya izin share screen dulu Pak. Nah setelah ini contoh apa data dummy-nya Pak. Tar dulu. Iya Pak. Wisnu Irfan. Iya Pak. Kamu website cuma bisa monitoring doang, tapi untuk mati hidupkan nggak bisa.
Nah kebetulan kan kemarin mau sekalian matiin hidupin Pak, jadi kan buat kontrol juga, tapi kan kemarin kita pas kita mau pakai relay 4 channel itu kan terlalu besar penyedotan dayanya, jadi enggak diganti Pak. Enggak pakai itu lagi, jadi pure monitoring aja. Tuh. Makanya Tapi kan masih bisa memutuskan menghentikan kondisi ngecasnya atau enggak gitu. Masih bisa ngatur itu kan. jadi Simpelnya diatur. itu yang Hah? simpelnya kamu bisa ngatur kondisinya si Wisnu. Wisnu kan ketika dia udah 98% dia off ya. Iya otomatis off Pak. Heeh. Tadi kan gitu saya ngomong. Nah, kamu bisa ngatur 98-nya itu. Ngatur 98 threshold-nya. Bisa ngatur threshold-nya. Ya. Berarti Kayak itu aja. nanti pengaturan mati manual aja Pak, apa gimana? Ini pilihan kamu. Kamu ini soalnya web ya, harus dua arah Iya, komunikasi, jangan monitoring saja. Mau kamu bisa atur threshold-nya Wisnu secara online atau mati hidupkan sistem, terserah kamu. Oh baik Pak, kalau misalkan mati hidupkan sistem berarti misalkan sudah Mati malam hidupkan terus ini sama artinya kayak matiin, oh baterai ini nggak boleh dicas lagi, udah gitu aja. baterai ini udah nggak boleh dicas lagi, berarti saya bikin kontrol untuk 4 baterai satu-satu Pak. Jadi misalkan Kan kontrolnya udah pakai, maaf, kan udah pakai MOSFET kan. Iya, jadi saya bikin program kontrol dari website untuk matiin MOSFET-nya gitu Pak. Iya benar. Oh baik Pak. Mau yang mana? Jadi yang gampang tuh ya punya si Wisnu yang bisa kamu ganti-ganti threshold-nya. Iya. Kan dia banyak tuh parameter si Wisnu. Iya, Threshold-nya, tegangan floating-nya, tegangan cycle-nya. Mending itu aja daripada kamu bikin lagi codingan untuk mati hidup. Menurut saya ya. Kan ada parameter Wisnu itu kalau saya lihat tegangan cycle, tegangan apa lagi? Use. Terus floating use, cycle, sama tegangan bawah. nah, mending kamu bisa ubah itu secara online. Jadi misalkan sebelum misalkan Wisnu bikin floatingnya di setting di 95, terus di websitenya saya setting naikin jadi 98 gitu Pak. Iya. Terus kan ada juga model perbandingan Wisnu tuh berapa banding berapa gitu kan. Kan bisa ubah lagi perbandingannya sesuai kemauan kamu. Berarti di customisasi pengecasannya dari website ya Pak? Iya. Oh ya baik Pak. Nggak nambah alat kan, cuma nambah ya codingan untuk ngeganti parameter si Wisnu aja. Iya Pak. Nanti biar dikomunikasiin lagi Pak. Berarti harus 2 arah ya Pak? Kalau monitoring itu? Iya harus 2 arah. Nggak boleh monitoring lagi. Oh iya Pak, siap. Bisa. Berarti nanti kalau untuk monitoringnya saya kebayang yang ditampilin ini aja Pak. Nanti ini kan masih kasaran sementara. Bentar. Kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak? Ini Pak, ini kalau ini desain tampilan saya nanti, jadi ini kan untuk yang masih yang lama, jadi cuma monitoring aja, tapi kan kata Bapak Kamu mau nampilin harus grafik atau mau nampilin kondisi sekarang aja gitu maksud kamu? iya Atau keduanya? Mending kedua-duanya. Nah iya kan kayak gini Pak, jadi
yang ditempelin grafik cuma grafik kakinya aja, tapi yang panel surya PWM sama arusnya enggak, Pak. PWM sama arusnya enggak. Yang bagian bawah ini, Pak. PWM sama arusnya. Ya udah itu dulu deh yang atas aja dulu. Paling ntar kalau Berarti revisi nanti- ya siap-siap aja. Kan saya nggak tahu juga pikiran penguji masing-masing. Iya, Pak. Kalau Nggak apa-apa, atas saran aja. dari Bapak gimana, Pak? Ya semuanya. Oh, berarti semuanya. Heeh, Heeh. semuanya. Terus nanti di Tapi ya di kalau bagian kamu kerepotan untuk ngejar untuk daftar dulu ya silakan atas dulu aja. Paling ya siap-siap revisi pasti diminta. Kok tegangannya doang, oke. arusnya mana? Pasti gitu. Ya, intinya tegangan sama arus aja sih sebenarnya. Tapi apa namanya, tegangan terhadap waktu aja cukup kan, Pak? Atau misalkan Iya, perbandingan? tegangan terhadap waktu, benar. Heeh. Oh iya, Pak. Nggak usah misalkan tegangan terhadap PWM kayak gitu, Pak, ditambahin lagi nggak usah kan, Pak? Nggak usah dulu deh. Nanti aja dulu. Pokoknya tegangan Oh, yang arusnya ada dulu deh. Yang penting semua ada grafiknya, begitu ya, Pak? Heeh. Terus Tegangan sama ada arus dari itu dulu. Kan kita taunya ada yang ngecas dari arusnya kan. Iya, Pak. Terus sama di Oke, sini apalagi? di bawah ada kontrol buat setting perbandingan sama persentasenya Ya, nanti ya, Pak? settingan konstantanya Wisnu. Oh, baik, Pak. Oke, apalagi? Faizan, Nah, waktu saya kan waktu program pertama coba kemarin kan akhirnya itu udah suaranya pecah Wisnu. Mungkin dimatiin dulu salah satu speakernya. Nah, gimana? tadi kan Faizan bilang untuk nyari perbandingan kecepatannya itu kan Bentar. Anak saya nih. Iya, sayang. Oh. Saya dulu. Dah, maaf nih, apa? Itu apa namanya tadi kan Pak Izan bilang perbandingannya 80 70 70. Kalau misalkan saya itu perbandingan acu Gini Wisnu, kan saya tadi itu sebenarnya acu setelah dicas sebenarnya kan nembak 70 80 itu. Tujuan kita itu kan supaya ngebuktiin. Oh iya, makasih sayang. Ih, pintar ih. Tujuan kita itu kan ngebuktiin dengan model paralel dan model perbandingan lebih cepat ngecas pakai model perbandingan. Itu kan? Iya. Halo? Kan apa namanya? Suara saya jelas. Program. Suara Ah, suara lu nggak jelas. Suara Wisnu tuh kecil banget atau speaker saya di bluetooth ini? Gimana Wisnu? Nggak kelihatan, nggak kedengeran sih, Pak. Nggak kedengeran lu. Enggak. Kok kan ini ngomong itu beneran Iya, ya Ini saya persingkat aja Wisnu, nggak usah dibingungin yang 70 80 tuh. Fokus ke sini, fokus ke permasalahannya. Kita itu mau ngebuktiin metode perbandingan kita ngecasnya lebih cepat untuk satu baterai ketimbang keempat baterainya atau ketiga baterainya. Gimana kamu cara buktiinnya terserah kamu dah. Enggak, soalnya kan saya tuh sebenarnya mau ngulang program aja gitu karena kan program pertama itu kan nggak bisa deh soalnya diubah ya jadi Kok nggak ada suaranya? Ya, wes. Suaranya Speaker saya nih kelihatan bermasalah nih. tes kedengeran Pak Nah, keren ya. nggak apa namanya saya tuh punya rencana buat ngebandinginnya itu nanti tegangan acu setelah dicas dikurangin tegangan acu awalnya Pak Acu terus setelah dirata-ratain kurangin dengan tegangan acu yang di awalnya. iya supaya bisa kelihatan tuh berapa perbedaannya tapi dengan startnya semuanya sama
Boleh. Itu yang saya. Tapi kan juga bakal kelihatan berapa lama waktunya Iya. kan. Waktunya dalam 1 menit, semuanya diambil dalam 1 menit misalnya gitu. Tegangan si ini bisa naik berapa persen ketimbang dengan cara yang biasa. Boleh. Iya. Boleh kayak boleh. Kalau mau seperti itu boleh. Jadi kan sama gitu kan. Iya. Melihat kenaikan tegangannya. Boleh. Kan ngebuktiin kita ngomongnya. Saya bebasin, nggak mesti cara saya. Oke, Pak. Oke, jelas ya. Iya. Oke. Ada lagi? Oh ya Pak, boleh minta tanda tangannya Pak. Takutnya hari ini terakhir. Oke. Paling mana handphone saya? Lah, mana handphone saya? Handphone saya mana? Iko, handphone saya di mana Iko? Tadi pegangnya. Ya udah nanti saya kirim dah. Kiri. Di kiri. Ya, Iya, ya. Pak. Tapi Senin lihat lagi ya. Kalau nggak ketemu Senin saya nggak ketemu kalian. Selasa ketemu saya deh. Kenapa? Selasa ketemu Hari saya, Selasa. liatin hasil akhirnya. Kalau nggak saya batalin Pak. sidangnya. Oke, gitu aja. Iya Pak. Oke. Saya kirim aja, kalian input aja sendiri tanda tangannya. Tadi apa Pak sidang nggak denger ya? Chill. Jadi hari Selasa temui saya. Liatin hasil Iya. dari masing-masing kalian sesuai nggak gitu dengan arahan terakhir ini. Jika tidak sesuai saya batalin sidangnya. Saya suruh undur lagi. Nah itu aja. Iya Pak. Oke, saya close ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ih, langsung keluar. Dospem utamanya siapa? Paisen. Itu gimana Nu? Kalau misalkan kita di hari Selasa ternyata Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, masih Nggak laporannya beda. begitu. Heeh. bukan laporannya gitu mas Beda. maksudnya Masih Nggak sama, sesuai sama. instruksi. bukan kan sesuai instruksi Masih nggak sesuai sama. dengan teori mau nggak mau ya diundur. Nggak sesuai arahan saya kan, artinya Iya, nggak nggak sesuai yang sesuai. dia bilang hari ini. Misalkan di gua di Fix. Depa. Fix kita Mana tanda tangannya? nggak Ntar tahu ya. dikirim sama Pak Isan. Tanda tangan. Iya. dapat cuman kalau misalkan hari Selasa setelah inian Anjing. Masalah gimana? Pahar nggak ngasih Gila gak dikasih bu, gue nanya ke Mulki kan, kata Mulki gue tuh datang hari Kamis buat minta tanda tangan. Kamis kemarin yang pembukaan gelombang pertama gue disuruh balik lagi hari Jumat. Kalau hari Jumat masih ada di revisi, gue balik lagi hari Senin, dia balik lagi hari Senin aja karena masih banyak revisi. Pahar tuh mau bener sampai nggak ada revisi di alat sama di laporannya, kecuali kayak cuman revisi penulisannya kayak berantakan atau kayak misalkan kurang apa gitu, itu dia masih mau, masih ACC. Dia sampai ngomong gini ke Mulki, kalau saya ACC sekarang nih karena kamu bilang ini terakhir, terus kayak saya kasih nilai kamu sebagai pemimpin 6,5, kamu tetap mau maju buat sidang mungkin aja, mungkin maju Senin akhir anjing nggak? Tapi dapat nilai berapa? Gak tau deh, mungkin 8 kalau nggak salah. Kok kita Gue 9? tanya, enggak Caca 8. Oh 8. Terus gue tanya ke Pahar, Pak boleh nggak ya Pak kalau kita di ACC dulu? Gue bilang ya udah cuma kurang data hasil, tapi linear gate data hasil posisi linear gate blok 2 itu tuh udah semua, terus sensor tuh udah, yang belum itu tuh di gelombang sinusnya itu loh belum gue ambil itu toh anjir. Gak, saya nggak nerima kalau belum semua, kecuali kamu revisi penulisan kayak ada yang berantakan atau apa baru saya menerima. Ini nggak, dia udah nggak datang ke kampus karena dia tahu Bang Madita bakal minta maksa buat tanda tangan. Sumpah. Itu terbejir sih. Kata gue kalau Bu Yursa pasti lolos, tapi kalau Pahar nggak akan lagi. kan nanti ke kompleks yang udah juga cuman untungnya mudah-mudahan Enggak, ini dipermudah sumpah, maksudnya Bisa digampang. diakalin. Bisa. enggak aku tuh takutnya pembacaan data gua itu loh tiba-tiba hujan besok atau gimana Enggak. Dia bakal datang ke situ kan? Enggak. Kalau udah dimanipulasi aja gak sih? Nggak, pembimbing nggak pernah dia mau datengin alat so. Iya, Kalau pada kan ada. nggak beres ya. Manipulasi. Kecuali
alatnya deket-deket kayak di kolam ikan, kolam hijau. Gua mah manipulasi semua. Datang. Lu manipulasi demi apa manipulasi kan? Banyak. Tuh anjing kok Dika Dari bisa nggak sih awal harusnya? data gua Tuh. Tapi kalau misalkan ditanya harus bukti kan. ya Yang penting tahu apa namanya? dikasih tahu doang kayak ngambil datanya cuma buat nyoba doang kayak 25 kali ada lagi berapa. Itu gua nggak bisa normal semua. Bisa aja, daftar, ya. cuman Paisan bilang kan ini ya ada perubahan lagi suruh Paisan. Kalau Paisan lah. Kalau misalkan hari daftar terus hari Selasa kan sudah datang dia lagi. Kalau misalkan Selasa nggak ada perubahan ya, di laporan ya apa di mana sih? Pokoknya nge-stuck lah intinya Iya. sama yang sekarang masih Nah, sama itu aja. diundur sidangnya. Ya berarti mau nggak mau kita harus ini lagi. Enggak. Kan gue kan udah ngambil data, ternyata datanya tuh nggak sesuai teori. Teori Paisan. Iya kan? Nggak sesuai teori. Disuruh coba justru diubah programnya jadi kayak gini. Kita lihat masih sama apa enggak. Kayak gitu. Teorinya dia kan beda, Bil. Teorinya dia beda. Berarti gini, taruh kan gue ambil charging ya kan. Berarti tegangan sama waktu ya kan. Nah berarti kan gue satu-satu dulu nih. Satu-satu dulu kan akinya ya kan, yang sehat misalkan climbingnya gimana dia. Nah ini juga sama kayak gimana. Nah udah keempat aku acu itu berarti nanti digabungin jadi satu kan, digabungin jadi satu yang kayak misalkan yang warna apa namanya, yang warna merah misalkan yang nggak sehat nih, climbingnya namanya ininya garisnya ada berarti ada dua kan, kan 4 nih, 2 nggak sehat, 2 sehat ya kan. Nah dua misalkan grafisnya kayak gini kan, nah ini yang satu kayak gini, yang satu udah sama kayak gini, terus yang satu sehat kayak gini, yang satu sehat kayak gitu kan. Nah nanti dicari di tengahnya gradiennya, Gapnya. iya gap yang Pitagoras. dari tengah. Nah berarti kayak gitu doang kan, maksudnya nyari tengah kayak gitu Maksudnya begitu. ya kan. Iya Cuman kok bisa ya pakai Pitagoras, itu kan gap pang ya. Makanya itu kan dia nggak linear, nggak begini. Tiga gitu loh. Iya, jadi ada cembung, Iya, tapi ada cembung. tetap ditarik segitiga begini. Tau nggak, ini kan cembungnya di segitiga begini. Gimana caranya? Errornya itu. Nah, dicari errornya. Nanti kalau gue minta patungan lagi nggak apa ya? Cok Minta katanya patungan lagi? Gak apa-apa. Apa? Gak apa-apa. Ya, apa nggak apa ya? Kalian ya? maksudnya pertemuan gimana, Patungan. patungan buat apa sih, Gak apa-apa. Gak apa-apa. apaan sih? Gak apa-apa. Oh Nggak, yang gue yaudah. ingin bisa nggak lu kira-kira buat gue nggak tahu ya, soalnya gue gak ngerti website itu ngatur PW, nggak bukan ngatur PW, Bisa. ngatur ini bisa. Bisa. Bentar nih, gue nanya lu, ini yang gue kan nih, berarti kan gue nyari gap tengahnya kan. Nah itu gimana, pakai rumus? Pakai rumus tadi yang dikasih Paisan itu semuanya dipakai. Ini gue record kok. Ntar lu pelajarin sendiri dah. Maksudnya Maksudnya gue udah gimana? tanya dulu Pak, bisa katanya Pakai data yang kemarin pakai aja. kemarin aja ya. Iya. Udah selesai sebenarnya Kalau yang udah ngambil data, dimaksud. Yang dimaksud Paisan semua datanya udah selesai diambil kemarin kan. Iya. Berarti Udah. ini kan kita nggak usah bikin lagi, maksudnya nggak usah ngambil data lagi kan? Kalau Kalau untuk lu untuk enggak. discharging enggak, memang Enggak kan? sudah. Gua iya. Oh.